Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma dengan NIM C0122-142 dari kelas manajemen D angkatan 22. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen UKM dengan dosen pengampu. Dengan ini mohon izin saya sebut namanya Ibu Wulan Ayu Andiani SEMM. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, baik, materi yang pertama adalah eksistensi dan kinerja UKM di Indonesia. Nah, UKM atau usaha kecil menengah di Indonesia itu berperan sangat penting dalam perekonomian negara dengan menyumbang sekitar 60% PDB produk domestik bruto dan memberikan lebih dari 90% lapangan pekerjaan. Nah, meskipun begitu, banyak UKM yang menghadapi tantangan besar, termasuk akses modal yang terbatas, kemudian kurangnya infrastruktur yang mendukung, dan keterbatasan dalam hal teknologi. Nah, di sisi lain, UKM ini tuh memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian Indonesia, terutama jika diberikan pelatihan manajerial yang lebih baik serta akses pasar yang lebih luas dan lebih terjangkau. Baik, selanjutnya adalah kekuatan dan kelemahan UKM. Nah, UKM sendiri itu memiliki sejumlah kekuatan yang membedakan dengan perusahaan besar, seperti fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, inovasi yang tepat, dan juga inovasi yang cepat, serta kedekatan dengan pelanggan. Namun, ada pun juga kelemahannya, seperti keterbatasan modal, kurangnya kemampuan manajerial, dan seringkali tidak memiliki akses teknologi terbaru. Nah, salah satu kelemahan utamanya adalah pengelolaan keuangan yang tidak efisien dan terbatasnya sumber daya manusia yang terampil. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah penelitian pelanggan dalam manajemen UKM. Nah, penelitian pelanggan atau riset pasar itu sangat penting bagi UKM untuk bagaimana bisa memahami apa yang diinginkan pelanggan dan juga bagaimana perilaku mereka. UKM yang melakukan riset pasar secara rutin akan memiliki keuntungan dalam hal kemampuan untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan preferensi pelanggan. Nah, teknik riset utama yang umum digunakan meliputi survei, wawancara langsung, dan analisis data transaksi. Nah, selain itu, teknologi digital juga itu memungkinkan UKM untuk mengumpulkan data pelanggan secara lebih efisien dan mengubah data tersebut menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya adalah penelitian peluang dalam manajemen UKM. Nah, penelitian peluang sendiri itu bertujuan untuk mengidentifikasi celah pasar yang belum tergarap serta kebutuhan yang belum dipenuhi oleh pasar. Hal ini tuh dapat dilakukan dengan memantau tren industri, perubahan teknologi, dan kebijakan pemerintah yang bisa membuka peluang bagi UKM itu sendiri. Selain itu, riset peluang itu melibatkan evaluasi terhadap pesaing dan kondisi pasar saat ini. Nah, bagi UKM menemukan peluang pasar yang tepat adalah langkah pertama dalam menciptakan produk atau layanan baru yang sesuai dengan keinginan konsumen. Baik, materi selanjutnya adalah manfaat positioning berorientasi pada nilai. Positioning berorientasi pada nilai memungkinkan UKM untuk menciptakan citra merek yang kuat dengan menonjolkan keunggulan produk yang bernilai bagi pelanggan. Nah, positioning ini tuh bukan hanya tentang harga, tetapi lebih kepada bagaimana produk atau jasa memberikan manfaat yang lebih dibandingkan pesaing. Nah, dengan ini tuh UKM dapat mengidentifikasi segmen pasar yang paling membutuhkan produk mereka, kemudian memperkuat hubungan dengan pelanggan dan menciptakan loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah tujuan pemasaran UKM.
Nah, tujuan utama pemasaran bagi UKM adalah untuk meningkatkan volume penjualan dan profitabilitasnya, profit. Kemudian untuk memperluas pasar serta membangun kesadaran merek. Pemasaran yang lebih efisien juga itu dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memfasilitasi ekspansi pasar baru. Dengan pasar yang sangat kompetitif, UKM itu harus mengembangkan strategi pemasaran yang lebih fokus dan efisien, baik melalui pemasaran tradisional maupun secara digital. Kemudian materi selanjutnya adalah fokus UKM dalam pencapaian tujuan pemasaran. Nah, materi selanjutnya adalah fokus manajemen UKM dalam pencapaian tujuan pemasaran. Fokus utama manajemen UKM dalam mencapai tujuan pemasaran adalah menentukan target pasar yang tepat dan pengembangan produk yang relevan serta penerapan strategi pemasaran yang efektif. Manajemen UKM itu harus mampu menilai dan merespon perubahan pasar, menjaga kualitas produknya, serta membangun hubungan baik dengan pelanggan itu sendiri. Selanjutnya adalah keunggulan dan manfaat produk dan jasa UKM. Keunggulan produk dan jasa UKM terletak pada kemampuan untuk memberikan nilai lebih melalui produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, layanan yang lebih profesional, serta inovasi yang cepat. Nah, keunggulan ini memberikan UKM kesempatan untuk bersaing dengan perusahaan besar di segmen pasar tertentu. Selain itu, UKM juga dapat memanfaatkan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan untuk membangun loyalitas yang lebih kuat. Kemudian, materi selanjutnya adalah menetapkan harga yang tepat dalam persaingan. Nah, penetapan harga yang tepat sangat penting bagi UKM untuk bisa bersaing di pasar. Harga harus sesuai dengan biaya produksi, daya beli pelanggan, serta harga pesaing. Strategi harga seperti ada cost plus pricing, value based pricing, atau skimming pricing bisa digunakan untuk memperoleh posisi yang kompetitif di pasar. Nah, materi selanjutnya adalah penetapan harga. Beberapa strategi penetapan harga. Yang pertama adalah penetapan harga berbasis biaya. Dalam strategi ini tuh menentukan harga berdasarkan biaya produksi dan margin keuntungan yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah penetapan harga berbasis nilai. Yang dimana menetapkan harga ini berdasarkan persepsi nilai yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk atau jasa. Nah, selanjutnya penetapan harga penetrasi. Penetapan harga rendah untuk menarik pelanggan dan meraih pasar yang lebih cepat. Nah, yang terakhir adalah penetapan harga skimming. Menetapkan harga tinggi pada awal peluncuran produk baru, kemudian menurunkannya seiring waktu. Nah, materi yang terakhir adalah pengaruh lokasi terhadap usaha UKM. Lokasi usaha itu sangat penting dalam kesuksesan UKM itu sendiri. Lokasi yang strategis dapat meningkatkan akses ke pasar, kemudian menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan fleksibilitas merek. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang tepat dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan daya saing dan keberhasilan usaha. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Adapun apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga dalam proses pembelajaran. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.